Kita kadang lupa bahwa doa itu bukan apa yang kita minta, tapi bagaimana cara meminta. Jadi kata kuncinya cari akhirat, jangan lupakan dunia. Itu kata kunci keyword yang kita sosialisasikan di dalam keluarga kita. Bahwa keluarga yang akan membawa keluarga menuju surga, bahwa hampir bahkan semua keputusan hidupnya selalu bertanya, kira-kira akhirat saya selamat enggak ya? Kira-kira bagaimana pandangan Allah ya? Kira-kira kalau saya ngambil keputusan ini, apakah Allah ridho atau tidak? Apakah surga akan terbuka gara-gara kita melakukan ini? Jadi semuanya urusan setiap keputusan akhirat, mulai dari milih sekolah, milih lokasi tempat tinggal, nanti milih jodoh, bahkan nanti ketika nanti kita memberi atau mendidik anak, semua yang membawa keluarga menuju surga, semua pertimbangan akhirat. Jadi itu yang kedua, kalau tidak salah sudah kita bahas. Jadi membawa keluarga menuju surga, dua item yang sudah kita bahas, perbaikan diri berkaitan dengan menjadi contoh dalam keluarga. Yang kedua, perbaikan orientasi hidup atau paradigma memandang kehidupan. Hari ini kita akan membahas bagaimana membawa keluarga menuju surga dari sisi membiasakan aktivitas penduduk surga di dalam rumah tangga atau keluarga kita, di mana orang-orang yang sejatinya ingin membawa keluarganya menuju surga, dia sudah melakukan sejenis gladi resik atau kebiasaan-kebiasaan yang kelak itulah kebiasaan penduduk surga, sehingga tanpa sadar kita sudah mendapatkan yang disebut surga dunia. Kenapa? Karena kebiasaan penduduk surga kita lakukan justru di dalam keluarga kita, yang menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga surga. Kenapa? Mirip seperti apa yang dilakukan penduduk surga, baiti jannati. Kalau ingin membawa keluarga kita menuju surga, tapi kebiasaan kita di rumah kebiasaan penduduk neraka, dan nanti kita akan ada bab tentang hal ini, yaitu menjauhkan kebiasaan penduduk neraka. Apa aja itu? Contohnya suka teriak-teriak ya. Jadi suka teriak itu kebiasaan penduduk neraka, sebagaimana firman Allah menceritakan salah satu tabiat penduduk neraka, yaitu hum yastarihuna fiha. Penduduk neraka suka berteriak-teriak keras di dalamnya. Jadi nanti kalau kita masuk, ya jangan kita masuk neraka ya, kok ngeri banget ya. Kalau ada yang masuk neraka, tabiatnya waliazubillah mereka pasti teriak-teriak. Jadi walaupun di dunianya kalem gitu, nggak ada penduduk neraka kalem tuh, nggak ada. Ya, waktu dibakar dia bilang, gua sih biasa aja gitu, santuy aja, nggak gitu. Nggak ada yang bisa begitu nanti di neraka. Mereka kan teriak-teriak. Begitu juga yang akan kita lihat kalau ada di rumah, sebuah rumah di mana mohon maaf gitu ya, salah masing-masing suka teriak kalau manggil woi. Ya itu mungkin, atau mungkin yang lebih sering dilakukan biasanya membentak kamu. Kalau ada kebiasaan seperti ini, mohon maaf, itu penduduk neraka lagi mampir. Karena salah satu nanti kebiasaan surga itu adalah berbicara yang lembut. Nah, hari ini kita membahas apa saja kebiasaan penduduk surga yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, dan kita nanti bikin checklistnya di dalam rumah. Nanti kita ngomong sama anggota keluarga kita yang lain. Kita bikin checklistnya yuk, ada nggak dalam rumah kita. Jadi ini materinya sebenarnya materi workshop, tapi nggak apa-apa. Saya urai satu-satu bagaimana Al-Quran berbicara tentang kebiasaan menuju surga.
Apa saja itu? Yang pertama disebutkan surat Al-Hijr ayat 46. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam surga atau ke dalamnya dengan salam dan rasa aman. Allah menyebutkan salah satunya, masuklah kalian ke dalam surga dengan salam. Makna salam di sini yang pertama dengan kesejahteraan maknanya. Karena penduduk surga biasanya tentunya pastinya sejahtera. Pastinya sejahtera. Pastinya tidak ada yang kekurangan. Kalau dalam surat Thaha itu disebutkan penduduk surga itu tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang kedinginan, tidak ada yang haus, tidak ada yang kena terik matahari. Ya. Itu makna pertama. Makna kedua salam di sini adalah ucapan salam. Masuklah kalian ke dalam surga dengan ucapan salam. Sebagaimana disebutkan surat Maryam ayat 62, la yasma'una fiha lagwaw wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Mereka tidak mendengar ucapan yang negatif dan sia-sia kecuali ucapan salam. Maka checklist pertama kalau ingin menjadikan rumah tangga kita layaknya surga sebagai gladi resik kita agar kita nanti masuk dalam surga di akhirat, checklist ini kita buat. Ternyata penduduk surga biasa ngucapin salam. Jadi ucapan salam itu nggak boleh disepelein. Ya, kalau ngucapin salam benar-benar assalamualaikum. Jangan buru-buru Assalamualaikum, Kumlam gitu. Salam, nggak ada maknanya. Nggak ada makna. Hati-hati ucapan salam assalamualaikum, nggak boleh buru-buru. Karena di dalam ucapan salam ini ada doa. Doa itu disampaikan, nggak boleh terburu-buru. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu buru-buru untuk menguasainya. Selain ini maknanya maksudnya Al-Quran, termasuk ucapan-ucapan kalimat thayyibah, jangan buru-buru. Makanya kalau ada yang doa buru-buru, padahal udah sering banget minta, ya Allah kok masih begini aja. Karena mungkin doanya buru-buru. Kita kadang lupa bahwa doa itu bukan apa yang kita minta, tapi bagaimana cara meminta. Ya, ini bab penting, hal ini yang sering saya ingatkan. Saya udah sering minta, bukan sering, caranya. Karena Allah tuh tahu isi permintaan kita, isi hati kita tahu Allah. Kalau nggak diungkapkan, pasti tahu. Makanya ada hamba yang cuma ngomong, ya Allah. Tapi caranya ini dia merendahkan diri sampai nangis, baru ngomong, ya Allah. Allah langsung kabulkan. Karena cara itulah yang membuat Allah melihat ini sungguh-sungguh khusyuk. Tapi ada orang yang doa itu, ya, terutama bagi yang mungkin lagi umroh, karena merasa ada di Raudhah atau di Multazam, sementara di Raudhah itu harus kepepet sana ke sini, ya, sementara titipan teman di rumah banyak banget yang minta doa gitu kan, sehingga doa yang bismillahirrahmanirrahim. Kalau kayak gitu nggak usah gitu, bilangin ya Allah baca, ya Allah baca gitu. Tuh semua teman saya, ya Allah. Allah nggak usah disuruh gini karena kita lupa. Nih kaidahnya ya. Kalau waktu kita terbatas, nih kaidahnya Ibnu Qayyim. Kalau waktu kita terbatas, sementara kita punya kebutuhan mendesak, misalnya kayak di Raudhah itu kan bagi sebagian, apalagi akhwat itu nggak seperti ikhwan. Kalau ikhwan itu bisa beberapa kali bagi yang umroh tuh, atau di Multazam, ya, tempat-tempat yang salah satu yakini itulah tempat yang diijabah doa. Kalau di tempat itu terbatas, jangan banyak minta, tapi khusyuklah dalam istighfar. Sebab pangkal dari terimanya doa adalah Allah mengampuni dosa kita.
Makanya kalau kita udah nyampe raudhah cukup bilang, ya Allah, ampun ya Allah, ampun banyak dosa, gitu aja udah gitu aja. Itu Allah ngelihat kesungguhanmu, Allah tahu banyak banget nih permintaan dia nih, kasih semuanya. Itu dulu nih ya. Ini juga mengingatkan kita, jadi kalau lagi doa jangan buru-buru. Kita aja nih, ada orang, saya bos, ada karyawan minta datang, mau menantang, bos boleh nggak saya minta satu pertama, colong ya bos, nggak bakalan, saya kabulin. Orang minta izin cuti aja satu doang itu pembukaannya lama, jangan. Jadi gini nih bos, kan sebentar lagi kan gitu, ngomong gitu ya, kebetulan nih saya ada agenda keluarga, jatah cuti saya, kan cerita dulu, nggak bisa langsung bek kabulin dong. Manusia aja nggak begitu caranya, etika sama manusia tuh nggak begitu. Ini sama pemilik kehidupan. Jadi kalau ada di antara kita yang merasa udah sering minta Ustadz, caranya mungkin Allah nggak suka caramu. Caramu meminta itu udah kayak malak, nagih Allah, udah kayak Allah itu pesuruh kita. Mintalah dengan suara lembut, meratap, mohon-mohon. Ya. Anak kecil aja tahu caranya, kalau dia Abi beli Abi gitu tuh, satu dia minta. Kita orang tuh nggak tega beli, nggak banyak, dia nggak minta banyak, beli es krim aja dia meratap, anak kecil. Dia nggak minta banyak, itu aja buat kita nggak tega. Intinya seperti itu. Nah, jangan buru-buru.